Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Busomi Programmer. Pada video ini saya melanjutkan materi yang kemarin, tipe data number pada VB.NET. Kemarin sudah saya bahas tipe data integer, sekarang kita bahas yang tipe data desimal atau bilangan pecahan, bilangan koma. Silahkan yang belum nonton tipe data integer ini, tonton dulu videonya. Yang pertama, tipe data desimal. Tipe data desimal ini ukurannya 12 bits. Ini paling lambat dari tipe data numerik yang lainnya. Jadi harus mempertimbangkan seberapa penting tipe data desimal ini kepada proyek kita. Jangkauan tipe data desimal ini 0 sampai 28. Maksudnya 28 angka. Ini menurut si Microsoft, decimal is not a floating point data type. Maksudnya ini desimal bukan tipe data floating point. Desimal ini nilai integer binary. Jadi dengan bit dan penskalaan integer yang menentukan bagian mana merupakan nilai desimal. Karena itu tipe data desimal ini memiliki representasi yang lebih tepat daripada tipe data floating point, single, dan double. Lalu bagaimana cara pembuatannya? Jadi seperti ini caranya. Dim example desimal 1 S desimal sama dengan 10.1. Ini seperti yang biasa kita lakukan. Lalu yang kedua menggunakan huruf D belakangnya. Dim nama variabelnya sama dengan nilainya diikuti dengan huruf D. Contoh yang ketiga ini, dim nama variabelnya diikuti dengan huruf add. Jadi bukan nilainya tetapi nama variabelnya. Lalu sama dengan nilainya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buka Visual Studio-nya. Kita buka project yang kemarin number. Kita buat di sini. Saya kasih konsol titik writeline. Ini saya kosongi. Saya kasih konsol lagi. Titik writeline. Di sini saya kasih string tipe data desimal. Yang konsol writeline pertama ini hanya mengasih jarak seperti ini. Oke, kita buat variabel di sini. Dim nama variabelnya saya buat berat badan 1. Tipe datanya desimal. Sama dengan saya buat berat badannya 60,9. Kita konsol titik writeline, panggil nama variabelnya bb1, berat badan 1. Oke, kita jalankan. Hasilnya 60,9. Saya ubah menjadi koma. Kalau di project ini akan error. Saya coba jalankan, ini akan error. Jadi di dalam project ini angka desimal kita menggunakan titik. Nanti yang ditampilkan menghasilkan koma. Oke, kita buat variabel yang kedua. Dim nama variabelnya berat badan 2 sama dengan nilainya saya isi 80,6. Lalu diikuti dengan huruf D. Kita konsol bawahnya. Konsol titik writeline. Kita panggil berat badan 2. Oke, kita jalankan. Hasilnya 80,6. Lalu contoh yang ketiga, dim berat badan 3 diikuti dengan underscore. Lalu nilainya saya isi 70,3.
Kita konsol bawahnya sini, konsol titik write_len, namanya berat badan 3. Kita jalankan. Ini hasilnya sama 70,3. Kalau kursornya saya taruh atasnya ini akan keluar desimal, desimal, desimal. Oke, next. Tipe data single. Tipe data single ini merupakan tipe data floating point, bilangan pecahan. Untuk tipe data single ini kita bisa menggunakan huruf S pada belakang nilainya dan menggunakan karakter tanda seru belakang variabelnya. Jadi seperti ini. Yang pertama ini seperti biasa single. Yang kedua belakang nilainya menggunakan huruf F dan belakang variabel menggunakan tanda seru. Oke, langsung saja kita praktekkan. Saya konsol write_len, stringnya saya isi tipe data single. Kita buat variabel dim, seumpama tinggi badan 1. Tipe datanya single. Nilainya saya isi 140,6. Lalu buat variabel yang kedua dim tinggi badan 2 sama dengan nilainya saya isi 130,5. Diikuti dengan huruf F belakangnya. Lalu buat variabel lagi dim tinggi badan 3 diikuti dengan tanda seru sama dengan nilainya saya isi 160,8. Kita konsol satu-satu. Konsol titik write_len tinggi badan 1. Yang kedua konsol titik write_len tinggi badan 2. Yang ketiga konsol write_len tinggi badan 3. Oke, kita jalankan. Di ini hasilnya. Yang pertama 140,6, yang kedua 130,5, yang ketiga 160,8. Oke, next. Yang terakhir tipe data double. Tipe data double ini tidak perlu kita deklarasikan tipe datanya. Jadi seperti tipe data integer. Ketika kita membuat variabelnya mengandung angka koma, maka akan otomatis menggunakan tipe data double. Jadi seperti ini. Contoh yang ketiga ini menggunakan karakter pagar pada belakang variabelnya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Sini kita buat konsol lagi. Konsol titik write_len. Saya isi string tipe data double. Kita buat variabel dim, namanya saya kasih example double 1. Tipe datanya double. Isinya saya isi 60,5. Yang kedua dim example double 2 sama dengan kita cukup memasukkan nilainya seumpama 30,6. Yang ketiga ini menggunakan karakter pagar example double 3. Jangan lupa diikuti dengan pagar. Lalu nilainya 70,3. Kita konsol satu-satu. Konsol titik write_len yang kedua, lalu yang ketiga. Oke, kita coba jalankan.
Ini hasilnya 60,5, 30,6, 70,3. Oke, kita next. Format bilangan komputer. Jadi di dalam komputer kita ini ada 4 macam bilangan. Yang pertama bilangan biner. Data-data komputer kita ini tersusun dari bilangan biner. Bilangan biner ini berbasis 2, hanya memuat 0 dan 1. Yang kedua bilangan oktal, ini berbasis 8, dari 0 sampai 7. Yang ketiga bilangan desimal, ini berbasis 10. Ini yang biasa kita gunakan 0 sampai 9. Yang keempat ini bilangan heksadesimal, ini berbasis 16. Jadi dari 0 sampai 9 dilanjutkan dengan huruf A sampai F. Lalu bagaimana cara buatnya? Jadi seperti ini. Yang pertama ini bilangan desimal. Ini yang biasa kita gunakan. Yang kedua ini heksadesimal. Cara buatnya sama dengan lalu karakter dan diikuti dengan huruf H. Lalu belakangnya nilainya. Oktal juga begitu. Karakter dan lalu huruf O. Lalu nilainya. Bilangan biner juga begitu. Karakter dan lalu huruf B nilainya. Ini kalau kita jalankan akan menghasilkan nilai 100 semua. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita buat konsol di sini. Konsol titik WriteLearn. Isinya bilangan desimal, koma heksadesimal, koma oktal, dan biner. Kita buat yang pertama desimal. Ini seperti biasa dim. Namanya saya buat desimal sama dengan 30. Kita konsol titik WriteLearn desimal. Kalau kita jalankan ini menghasilkan 30. Ini masuk tipe data integer. Kita buat yang kedua dim heksadesimal. Heksadesimal sama dengan karakter dan diikuti dengan huruf H. Nilainya saya isi 1E. Kita konsol titik WriteLearn, namanya heksadesimal. Kalau kita jalankan menghasilkan angka 30. Lalu kita buat lagi variabel dim oktal sama dengan karakter dan lalu huruf O diikuti dengan nilainya 36. Saya konsol WriteLearn, panggil namanya oktal. Saya jalankan, hasilnya 30. Yang terakhir biner. Buat variabel dim, namanya biner sama dengan tanda dan lalu huruf B. Nilainya 1 4 kali 4 lalu 0. Saya konsol WriteLearn, panggil variabelnya biner. Kita jalankan, ini hasilnya 30. Ini kalau angkanya mulai banyak, kita akan kesulitan membaca programnya. Kita bisa menggunakan sebuah karakter untuk memudahkan kita membaca. Karakternya yaitu underscore. Ini kalau kita jalankan, underscore ini tidak akan tampil, karena hanya untuk memudahkan kita membaca programnya. Kita coba jalankan. Ini seperti biasa, tidak akan menampilkan tanda underscore. Saya coba yang heksadesimal, saya kasih underscore.
dan yang oktal saya kasih underscore. Seumpama nilainya mulai banyak ratusan, ribuan atau bahkan jutaan, bisa menggunakan tanda underscore ini. Kita jalankan, jadi tidak akan pengaruh karena hanya memudahkan kita dalam membaca programnya. Sampai sini dulu tipe data number ini. Kalau ada yang masih bingung atau yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.